Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah ta'ala wa adamana fi ulumi fi darini amin. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatihi mutahaqqiqan. Kun, jadilah engkau bi awsafi rububiyatihi, dengan segala sifat-sifat ketuhanannya, muta'alliqan, bergantung, wa bi awsafi ubudiyatika, dan dengan segala sifat kehambaan engkau, mutahaqqiqan, tetap. Apa maksudnya? Kun, jadilah engkau bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan, jadilah engkau dengan segala sifat-sifat ketuhanannya bergantung. Jadi kita dengan sifat-sifat ketuhanan Allah kita bergantung. Jangan sampai kita ngambil sifat Allah. Ada sebuah hadis mengatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma ya qazabtuhu finnari al-kibriya'u ridai, sifat sombong itu adalah selendangku, wal azamatu, dan kebesaran itu adalah izari, kain sarungku. Faman naza'ani, maka siapa yang mengambil dariku wahidan, satu minhuma, daripada keduanya, sombong dan kebesaran, qazabtuhu finari, aku lemparkan dia ke neraka. Jadi siapa yang sombong, Allah lemparin ke neraka. Karena sombong itu hanya Allah yang pantas. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan, jadilah engkau dengan segala sifat-sifat ketuhanannya muta'alliqan, bergantung, la mutahaqqiqan, tidak tetap. Karena la azza lil abdi, tidak ada bagian bagi hamba bisyai'in, pada sesuatu, min awsafi maulahu, dari segala sifat-sifat Tuhannya, illa ta'alluqahu bihi la ta'aquqahu, kecuali bergantung kepadanya, tidak tetap kepadanya. Jadi bergantung aja, jangan tetap. Nah, apa yang dimaksud bergantung nanti di sini akan dijelasin. Wa bi awsafi ubudiyatika muta'aqqiqan, dan jadilah engkau dengan segala sifat kehambaan engkau, muta'aqqiqan, tetap. Ya, kita dengan segala sifat kehambaan kita kepada Allah tetap jangan berubah. Hamba itu lemah, tetap lemah kita. Fakir, hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu seorang hamba yang diakui akan kehambaannya.
Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci yang telah menjalankan hambanya. Kata-kata bi abdihi ini adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kehambaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengakuan Allah kepada Nabi bahwa beliau adalah hambanya. Karena enggak semua orang mengakui. Itu murid kamu ya? Yang mana? Itu dulu emang pernah ngaji. Dulu emang pernah ngaji, sekarang sudah enggak lagi. Emang kamu ngomong, emang kenapa dia ngomong kayak begitu? Dulu sih pernah ngaji. Yang ditunjuk tuh muridnya emang habis pulang dari penjara. Emang dulu pernah ngaji, sekarang udah enggak lagi. Nah, giliran yang sukses itu murid kamu ya? Oh iya, murid saya tuh ya, murid saya. Karena sukses ini. Dulu masih kecilnya ngaji sama kita dulu. Kita tuh disuruh begitu, tetap dengan sifat kehambaan, biar mudah-mudahan diakui kehambaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikaplah terus seorang yang hamba. Wa makna ta'alluqi, dan makna bergantung bi awsafi rububiyati. Apa tuh makna bergantung? Tadi kan disuruh begitu kita. Ini makna bergantung dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Yaitu an-nazaru ilaiha, memandang kepadanya, kepada sifat-sifat ketuhanan. Kita perhatikan. Wa mulahazatuha, dan memperhatikannya. Ai mulahazatu kauniha lahu, artinya memperhatikan sifat ketuhanan itu milik Allah. Fala yasihu laka, maka tidak sah bagi engkau antattasiba, bahwa engkau bersifat bisyai'in minha, dengan sesuatu pun daripada ketuhanan itu. Jangan tuh ya. Tadi sombong, jangan, karena sombong itu punya Allah. Selendangnya Allah. Wa makna ta'akuki bi awsafil ubudiyati, dan makna ta'akuk tetap bi awsafil ubudiyati, dengan segala sifat-sifat kehambaan, yaitu an-nazaru ilaiha, memandang, ya, melihat kepadanya, ya, kepada sifat-sifat ubudiyah itu. Wa mulahazatuha, dan memperhatikannya. Ai mulahazatu kauniha lahu, artinya ya, memperhatikan keadaan sifat ubudiyah itu miliknya. Fa iyallati yang bagi, maka dialah yang seyogianya ayat tasifa bihal abdu, bahwa seorang hamba bersifat dengannya, dengan sifat kehambaan. Hakikatan, secara hakikat, la bi awsafi rububiyati, tidak dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Jangan sampai kita bersifat dengan sifat ketuhanan. Sombong itu sifat ketuhanan, angkuh itu sifat ketuhanan, merasa lebih besar itu sifat ketuhanan. Kita ini lemah. Kita lemah. Kalau kita udah ngelihat kelemahan kita, nah, baru kita merasa lemah. Kalau kita belum ngelihat kelemahan kita, kita merasa kuat. Maka belajar dan belajar itu
bisa menimbulkan rasa ketawaduan kita. Ternyata saya masih banyak kurangnya. Wa ma wajada fihi min awsafir rububiyyati fa huwa ariyatun. Dan apa-apa ya, sesuatu yang ia dapati padanya, pada dirinya, min awsafir rububiyyati, daripada sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau di dirinya ada sifat-sifat ketuhanan, fa huwa ariyatun indahu, maka dia itu adalah pinjaman dari Allah, di sisi Allah. Jadi kalau dalam diri kita ada sifat ketuhanan, itu pinjaman dari Allah. Walaysa huwa lahu haqiqatan, tidaklah dia itu miliknya pada hakikatnya, bukan. Jadi jangan sampai kita ni umpama pinter kita, ini punya kita, gua pinter umpama gitu. Di sini apalagi sampai mengatakan paling pinter saya di sini. Aduh ya. Kaya, saya paling kaya di sini kampung saya. Jangan tuh. Bukan punya kita, itu hakikatnya punya Allah. Paling kuat saya, nggak ada yang paling kuat kecuali Allah. Jadi hati-hati bicaranya. Kita ini lemah. Itulah sifat hamba. Bodoh, yang pintar Allah. Kita nggak bisa, kita nggak pintar, yang pintar Allah. Kita nggak kuat, yang kuat Allah. Kita ini lemah, yang maha perkasa Allah. Kalau ada kita pintar, kalau ada kita cerdas, kalau ada kita kuat, kalau ada kita kaya, itu pinjaman dari Allah. Nanti satu saat kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, mati, jangankan kita berlari, melek aja nggak bisa. Kenapa? Allah udah ambil tuh. Menandakan apa? Semua pinjaman dari Allah. Fa idzan la azza kaunil ghina, maka kalau begitu enggak ada bagian keadaan kaya, wal qudrati dan kuasa, wal izzati dan kemuliaan, wal quwwati dan kekuatan, laisat illa lil maula, tidak adalah ia kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak punya apa-apa, kita enggak bisa apa-apa, semuanya Allah. Semuanya pinjaman dari Allah semua. Masya Allah. Ini kalau kita bersikap seperti ini akan timbul ketawaduan, hilang kesombongan. Wala hazza, tidak ada bagian, annal ladzi yattasifu bihil abdu haqiqatan huwa addaduha, tidak ada bagian bahwasannya bahwa yang bersifat dengannya oleh seorang hamba pada hakikatnya, itulah lawan-lawanannya. Apa? Wahyal fakru, lawanannya itu adalah fakir. Allah kaya, kita fakir. Wal ajzu lemah, Allah kuasa, kita lemah. Ini sifat hamba ni. Wa dhullu hina, kita ni hina, Allah yang mulia. Wa dha'fu, sama lemah juga. Amaddahu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tolong dia bi awsafi, dengan segala sifat-sifatnya. Jadi ketika kita lemah, Allah tolong dengan sifat-sifat Allah. Fayakunu, tadinya kita miskin, fayakunu ghaniyan. Fakir tadinya kita, lalu Allah tolong kita, fayakunu ghaniyan, maka dengan sebab itu dia, si hamba, menjadi kaya. Bila, karena Allah. Jadi kayanya kita ini karena Allah.
bukan punya kita. Masya Allah. Beruntunglah yang dermawan dikasih sifat seperti ini, suka sedekah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau begitu, kaya itu pinjaman dari Allah. Nanti ketika kita udah mati, pinjamannya ditarik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadiran billah, maka jadilah si hamba kuasa karena Allah. Jadi dia bisa kuasa karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak kuasa. Kita bisa jalan dari rumah ke sini, kuasa kita. Siapa yang kasih bisa jalan? Allah. Kita bisa gerakin kaki kita, Allah yang kasih. Makanya ketika kita keluar dari rumah, kita disuruh apa? Suruh bacaan. Biar apa? Biar ingat Allah. Emang apa? Allah udah kasih nikmat untuk melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Kita mau lupa mulu bacaan itu. Hah? Ya Allah. Kita banyak lupanya, kita banyak lupa, kita banyak lupa. Masya Allah. Makanya pantas kita habis sembahyang istighfar, kita pantas. Kita banyak lupa, terima kasih sama Allah. Aliman billah, maka jadilah dia si hamba alim karena Allah. Jadi dia pintar tuh karena Allah, yang kasih pintar Allah. Jadi jangan lupa, kita bodoh, kita pintarnya Allah. Satu saat Allah pengen tarik pintarnya kita, mati, habis sudah pintarnya. Atau sakit kita ditarik sama Allah. Aturan cerdas, jadi nggak cerdas. Allah, ya Allah. Ini kalau kita ingat ini terus nih, tawaduk terus gitu, nggak berani macam-macam. Orang kaya nggak berani sombong, pendekar nggak berani sombong, orang alim nggak berani sombong. Walaupun gelarnya profesor, doktor, MA, SA, SE, SPD, apa lagi macam, iya, dia rendah semuanya. Azizan billah, maka adalah dia itu mulia karena Allah. Dia bisa mulia tuh Allah yang kerja mulia. Qawiyan billah, maka jadilah hamba itu kuat karena Allah. Allah yang kerja dia kuat. Kita ini kerja, kita bisa melangkah, kita bisa melangkah dari rumah, naik tangga tuh, walaupun ngos-ngosan dikit. Yang kasih Allah. Mana buktinya yang kasih Allah? Na'udzubillah wal iyyazubillah. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Stroke aja umpama, bisa nggak kita pengen berangkat nih? Nggak bisa. Kita pengen jalan, bisa nggak? Nggak bisa. Tanda bahwasanya bukan kita yang bikin kita bisa jalan, Allah yang kasih kita bisa jalan. Makanya jangan kurang-kurang kita minta doa sehat sama Allah, minta disehatin panjang umur sama Allah, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang-kurang minta sehat. Artinya apa? Kita bergantung kepada Allah. Kita merasa perlu sama Allah. Jangan sampai di hati kita ada selain Allah yang membuat kita jadi sehat, yang membuat kita jadi kaya, yang membuat kita jadi mulia,
yang membuat kita jadi kuasa, yang membuat kita bisa melangkah. Jangan sampai ada itu. Secuil pun, sedetik pun, sesuatu pun, seapapun jua, jangan ada. Hanya Allah semuanya yang kita bisa seperti ini. Kadang kan kita lupa pakai kalung biar sehat. Itu hati-hati Pak itu. Kalung apa tuh? Hah? MCI. Jangan Pak, jangan. Saya khawatir itu kita punya akidah melenceng itu. Jangan. Olahraga silakan. Jangan begitu-begitu, jangan. Berobat tapi jangan ketergantungan. Itu yakin itu. Kelupaan kalungnya balik lagi pulang ke rumah. Nyata banget itu. Sama olahraga pun sama. Olahraga itu penting, Pak. Tapi jangan sampai di hati ada, lo kalau enggak olahraga sakit lo. Jangan sampai begitu. Kita niatin olahraga biar apa? Jangan pegel-pegel gitu aja lah. Biar darah jalan begitu. Ngilangin stres. Jangan sampai kalau nggak olahraga stroke lu ntar. Emang olahraga yang kasih? Bukan. Allah semuanya. Tapi bukan berarti kita nggak olahraga, bukan. Banyak orang yang kagak olahraga panjang umurnya sehat semua. Gitu. Jangan sampai kita punya hati itu. Ada orang juga sama, minum biar banyak, panjang umur, sehat. Waduh. Itu udah melenceng itu. Harusnya apa? Insya Allah sehat. Ini, jangan sampai kita salah bicara. Allah yang kasih. Omongan salah sebenarnya itu. Minum secukupnya, makan secukupnya. Makan kebanyakan, waduh kembung. Minum kebanyakan kembung juga. Secukupnya. Bismillah walhamdulillah. Kama sayati fi qawlihi, sebagaimana akan datang pada perkataannya, tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi. Sebagaimana akan datang pada perkataan beliau, tetaplah engkau dengan segala sifat-sifat engkau, yaitu kehambaan. Niscaya Allah akan tulungin engkau dengan segala sifat-sifatnya. Masya Allah. Merendah kita, merasa miskin kita, merasa lemah kita, nanti Allah berikan kita kemuliaan, Allah berikan kita kekuasaan, Allah berikan kita kehebatan. Summa 'allala dzalika biqaulihi wallahu a'lam bissawab. Mana akal